Aku kalau ngisi peran-peran orang itu kurang luas katanya nggak bisa Bu. Spesialis kartun ya. Iya begitu. Awalnya dari tahun 90. Iya. Temen yang ngajakin, mau ikut dubbing nggak lu katanya gitu. Coba kita kerjain, nggak taunya film Satria Baja Hitam. Ya itu aku terus dubbing di mana pindah tempat akhirnya ke Indosiar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam Kreasi Podcast KMCI Channel bersama Berkreasi. Wow, kali ini kami kedatangan seorang bintang tamu legend. Wah, kalau anak-anak tahun 90-an pasti kenal dengan karakter Dragon Ball, Son Goku ya. Tapi nggak tahu kan siapa pengisi suaranya? Ini dia, Wiwi Supatmi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, alhamdulillah sehat. Seru banget. Ini developer Mbak Wiwi Supatmi. Son Goku ya, Mbak? Son Goku kecil. Iya. Itu berapa sesi itu, Mbak? Berapa season? Seasonnya ada 4 atau 5 season deh. Banyak waktu itu. Tahun berapa sih mulainya itu, Mbak? Tahunnya dari 98 ya, 98. Iya. Itu di Indosiar ya? Indosiar. Oke. Ya, Indosiar. Oh, jadi Mbak Wiwi awalnya untuk film Dragon Ball itu di Indosiar. Ya. Jadi sempat bergabung dengan Indosiar. Sempat bergabung. Berapa 3 tahun? tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oke. Film-filmnya itu banyak banget ya udah. Kartun-kartunnya. Tapi kalau untuk ngisi orang katanya aku kurang pas. Kenapa nggak tahu tuh? Katanya, Mbak, suaranya kurang pas kalau untuk suara manusia. Suara kartun aja sama anak-anak yang kecil. Ya kok gitu. Sepi di job dong kalau begini ya. Mbak Wiwi kalau mau gini, maksudnya bayangan saya bukan Mbak Wiwi yang ngomong, Son Goku yang ngomong. Iya benar. Saya nempel banget sama karakter Son Goku. Aku kalau ngisi peran-peran orang itu kalau diisi suara, coba ngisi suara ibu-ibu. Iya. Ya, suaranya begitu. Ya maaf, saya tidak bisa. Ya kurang luas katanya nggak bisa Bu. Mbak Wiwi nggak bisa katanya. Ya udah, jadi nggak jadi ngisi lagi deh. Ya. Jadi akhirnya jadi spesialis. Ya spesialis kartun ya. Iya begitu. Oke. Nah itu gimana proses pemilihan karakter Son Goku sampai Mbak Wiwi yang mendapatkan? Oh gitu. Ya jadi waktu itu ada Bang Adang ya ininya PD-nya. Yeah. Nah, itu kan dia kan udah nyeleksi tuh tiap-tiap itu dia pasti tahu suaranya. Oh ini nih suaranya untuk Mbak Wiwi nih Son Goku kecil. Okay. Kalau ini untuk siapa gitu misalnya si Miftah si Ebe ini gitu. Okay. Jadinya aku disuruh langsung ya udah emang pas masuk suaranya. Nah, Son Goku gedenya akhirnya di si Jeffrey. Oh, Jeffrey. Iya. Jeffrey. Nah, itu untuk satu season itu berapa episode tuh, Mbak? Yang untuk Son Goku-nya Dragon Ball itu? Dragon Ball ada yang sampai 62. Ya. Ada yang sampai ada ratusan juga. Wow. Ada luar 100, biasa. Iya. Nah, sebenarnya awalnya jadi dubber itu dari tahun berapa? Awalnya dari tahun 90. Ya. Aku itu ngikut sama anak-anak di komplek rumah. Ya. Teater. Ya. Nah, terus teater gitu kita lagi ikut teater, nggak taunya ada temen yang ngajakin, mau ikut dubbing nggak lu katanya gitu. Yeah. Karena kan ada orang Jepang itu mau kerjasama sama inian kita nih yang pemimpin teater ini. Yeah. Katanya ini ada job nih katanya. Ya udah coba kita kerjain, nggak taunya film Satria Baja Hitam. Tahun 90 itu. 90. Satria Baja Hitam itu kalau nggak salah yang di Pluit juga ya? Di Pluit waktu itu ya, ngerjainnya di Pluit. Ya jadi aku jadi adiknya Satria Baja Hitam, siapa? Kotaro Minami Kyoko namanya adiknya. Nah, Satria Baja Hitamnya? Satria Bajanya Bang Adang. Oh, Bang Adang. Iya. Bang Adang.
Ya. Nah, setelah itu Setelah itu, yaitu aku terus dubbing di mana pindah tempat, akhirnya ke Indosiar. jadi yang paling ikonik itu yang tokoh karakter Son Goku ya. Son Goku di Dragon Ball Boleh yang masuk dong, banget. boleh dong Mbak satu dialog buat mengingat masa lalu buat anak-anak 90-an ini. Oke, kita dengerin ya suaranya Mbak Wiwi dalam Son Goku. Krillin, cepat bantu Piccolo. Kita harus menyelesaikan semuanya. Aku akan menyelesaikan urusanku dengan Freezer. Aku akan habisi dia. Aku ingin habisi dengan jurusku Kamehameha. Gimana Mbak? Oke. Hei, Freezer, keluar kau. Oh, rupanya kau di situ ya. Rasakan jurus Kamehameha-ku. Kamehameha. Luar biasa. Ada sound efeknya. Keren. Wah, luar biasa Mbak Wiwi. Iya. Hafal, mantap. Iya, luar biasa. Dan Mbak Wiwi juga pernah katanya ngisi Naruto juga ya? Naruto enggak, aku Nggak pernah. Oh, cuma saya baca di Google itu katanya salah satu pengisinya ada Mbak Wiwi selain Bahana. ada waktu itu, cuma perannya cuma sebentar doang sebagai temannya doang. Oh, sebagai temannya aja. Oh, sebagai cuma yang temannya terlibat doang. dalam Iya, produksi itu, enggak, bukan Narutonya enggak, ya? Bukan Naruto. Oh, Oh, pernah oke. iya, pernah lupa aku. Naruto yang kecil tuh apa sih yang kata mini gitu. Aku yang ngisi memang. Iya. Tapi nggak tahu itu lanjut apa nggak lihat aku filmnya di mana tayangnya, nggak ngerti. Aku Iya. pernah ngisi dia. Nah, selain tokoh-tokoh tadi Dragon Ball, apalagi yang paling Pernah aku ngisi itu jadi Sailor Moon. Sailor Moon? Sailor Moon jadi Sailor Mercury. Ya, betul. Fans. Mercury. Ada fansnya. Luar biasa. Nah, itu berarti karakternya cewek. Cewek, Sementara Mbak Wiwi dikenal sama masyarakat, Mbak Wiwi itu lebih banyak tokoh anak cowok. anak cowok. Nah, saya pengen tahu suara cewek. Oke. Interupsi. Oke. Tapi Mercury itu nggak terlalu cewek banget. Oh, Orangnya. tomboy ya? Iyalah, macam-macam Iya. gitu ya, Mbak ya. Oke. Gitu. Ayo, nggak apa-apa, Boleh, Mbak. Enggak. Itu dia siapa ya? Mercury, Bukan, enggak, ini temennya. Usagi. Oh. Usagi, ayo kita pergi ke sana. Aku ada urusan ini. Ayo cepat bantu aku. Betul, Mas Edi. Oke, satu itu sama Mbak Siwi, Ya, Ebe Mbak ya. Siwi, Ebe, terus sama Kakak Anis yang almarhum. Almarhum, Iya. sama Miftah juga ya. Mamita, ya betul. Oke, Iya. wah. Ternyata terbukti bahwa Mbak Wiwi juga bisa suara cewek. Tapi ya begitu. Tapi kok orang-orang kenapa nggak orang-orang bisa, jadi iya. Mbak Wiwi itu lebih cocok Nggak jadi anak percaya cowok. mereka. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah rezekinya begitu ya. Iya. Wow. Nah, Mbak Wiwi, ini yang bikin saya jadi tanda tanya. Ini Mbak Wiwi kan seorang sarjana hukum. Kenapa bisa lebih menggeluti dunia dubbing daripada dunia hukum? Iya, waktu itu kan kita memang dari dasarnya saya udah suka teater. Ya. Cuma karena waktu itu tuntutan dari orang tua supaya ke sarjana hukum. Apa keluarga memang Enggak ada background nggak ada itu, background enggak sarjana ada, hukum enggak ya, ada. enggak ya? Ya, terus habis itu ya udah, aku udah nyelesain sarjanaku, Iya. larinya masih ke dubbing lagi. Waktu itu kan sempet dubbing vakum. Berarti sambil kerja kuliah. Saat itu enggak. Aku enggak, udah selesai waktu Oh, itu selesai kuliah, kuliah udah baru, selesai, oke. ya. Selesai kuliah, terus abis gitu kan sempet vakum. Iya, tahun 98 ya, tahun 1 tahun 98, itu ya. ya, 1 tahun itu. Aku tuh pernah kerja di ini, Notaris. bukan, Bukan. di perumahan. Oke. Nah, terus habis gitu udah selesai itu kan dibuka lagi Iya, ituan dubbing. iya.
saya berhenti, saya masuk lagi ke dunia dubbing. Nah, itu sampai sekarang. Oke. Tapi sebenarnya dulu teman-teman juga banyak yang ngajakin, ayo kita ngikut ke ini, daftar ke ini departemen perhubungan apa departemen mana. Nanti kamu susah loh kalau itu. Enggak, aku udah di inian senangnya di dunia dubbing. Memang Enggak, aku passionnya enggak mau. ya? Ya udah memang passion aku Passionnya itu. di Ya udah, dubbing. enggak tahu ya di sini udah mulai seret aku. Aduh, pusing deh. Benar juga bakat Waktu orang. waktu kuliah, Mm-mm. ini sebelum mengenal dubbing, emang Mbak Wiwi nggak kepikiran masuk apa jadi notaris atau Ya lawyer? sebenarnya sih mau jadi notaris, cuma kan waktu itu besar juga kalau masuk notaris itu waktu itu paling nggak ada uang harus 10 juta ya. Oke. Jadi aku pikir daripada 10 juta lebih baik aku keinian aja. Kerjaanku ini kan duit banyak, tapi emang sebenarnya bisa kalau aku mau nabung, cuma ya udahlah udah pikiranku udah keisi sama ini dunia dubbing udah Dubbing lebih susah, nyaman ya, lebih lebih santai nyaman. juga, Iya. nggak ketemu Kalau itu klien. kan harus mikirin aduh macam-macam pusing. Banyak sih buku-buku itu, buku-buku hukum di rumah banyak. Nggak ada yang nurunin Mbak? Anak-anak nggak ada yang nurunin Nggak ada. kuliah di hukum nggak ada ya? ada. Paling di bisnis ya ada. Oke. Iya. Sayang banget itu kuliahnya ya. Sayang sebenarnya. Aduh. Nah, selama Mbak Wiwi jadi dubber dari tahun 90-an, ada pengalaman unik nggak waktu jadi dubber ini? Ya, ada pengalaman uniknya waktu itu. Saya kan dubbing di Pluit. Pluit mana itu ya, lupa. Nama studionya? Nama studionya apa? Lupa juga Lupa aku. juga. Tahun? Di Tahun? Tahun. Lupa juga. Enggak, tahunnya tahun 99 ya. 99. Oh, berarti baru-baru dibuka lagi dubbing ya? Karena Iya, pas satu tahun Iya, itu dia. nggak ada ya. Itu dia namanya Kobengseng apa namanya itu Iya. nih. Kobeben namanya. Iya. Oh, Kobeben. Nah, terus habis gitu kan aku nih jalan mau ke ininya, ke studio. Studionya? Pas masuk komplek itu ngelihat, loh, kok ada asap ya? Asap apa itu? Aku bilang, Iya. coba aku deketin. Nggak taunya pas deket, loh, itu kok studio aku yang kebakar. Ya Allah. Aku bilang ya Akhirnya ini nggak dubbing dong ya? Akhirnya nggak jadi dubbing, cuma aku ngeliatin aja tuh. Nggak taunya itu dia juga buat usaha busa ini kasur, Oh, jadinya jadi yang itu yang terbakar di bikin situ. cepet. Itu Iya, dia. iya. Itu film apa Mbak? Ingat nggak? Film ini apa ya? Kayak film Korea juga waktu itu ngambil banyak film Korea Animasi? tapi kartun Tapi- ya, animasi iya, iya. iya. Animasi. Iya. Luar biasa. Iya. Banyak sekali tuh. Aduh. Dan itu jauh-jauh dari Depok ya saat Dari itu ya? Depok ya. Nah, apa suka duka Mbak Wiwi di dunia dubbing? Suka dukanya kalau sukanya tuh kalau apa uang honornya lancar. Iya. Terus materi juga enak dibaca, apa naskahnya enak. Tapi kalau yang lagi sukanya tuh yang dukanya ini naskah berantakan lagi. Aduh, ampun deh. Kita harus ngurai lagi, nambah lagi. Aduh, pusing. Terus juga apa ya? Honor juga suka telat gitu kalau itu kadang-kadang dukanya gitu, ya. Dukanya gitu. Berarti hampir ya semua ada begitu Iya. ya. curhatnya. Kadang juga ada kalau lagi jam waktunya, jam misalnya ada temen yang telat, kita jadi ikut telat lagi juga kedatangannya gitu loh pas jadwal waktu jamnya. Oh, saat itu berarti belum ada jumping ya Mbak? Masih Oh iya, rame-rame jadi kita kalau itu harus masih Matic atau Betacam ya? Betakem. Betacam. Masih Betakem. Jadi kalau kita Jadi harus dubbing harus nunggu. masuk semua, Iya, iya. nunggu Harus drama nunggu dulu. semua. Kita jadi yang ini rebutan apa mic-nya gitu kan. Jadinya ya repot deh. Suaranya harus nyampur-nyampur. Jadi yang ini harus begini, ntar yang ini begini. Aduh, udah dah repot. Terus juga harus apa ngapalin naskah juga kita kalau itu kan dulu di luar belajar dulu kita Oh, pakai oke. kasetnya. Belajar sin-sinnya ini nih aku nih nanti gitu. Jadi udah nggak Jadi ngeliat Mbak Wiwi itu. mengalami masa-masa harus menghafal naskah Iya, baru masuk. iya baru masuk gitu dulu. Nggak boleh pakai naskah. Nggak boleh. Oh, kenapa tuh Mbak? Ya biar
masuk ininya apa tokohnya kita itu perannya. Jadi Iya, biar iya, iya. kalau itu kan kita jadi fokus terus ke filmnya kan. Iya, Jadi iya, iya. teriaknya dia gimana, itunya gimana itu. Dan kondisinya harus rame-rame. Iya kondisi juga harus Nah, gimana rame-rame. perasaan Mbak Wiwi ketika Mbak Wiwi udah lancar dubbingnya, mendadak ada yang salah? Ya udah, Ngulang. ngulang. Tapi pernah nggak Mbak Wiwi juga mengalami masa-masa yang trek budek? Artinya Mbak Wiwi kan ngumpul semua, tapi karena ada sesuatu akhirnya Mbak Wiwi dapatnya trek budek. Pernah nggak ngalamin? Enggak juga sih. Nggak pernah ngalamin. Nggak pernah. Kan waktu itu kan cuma 2 trek, ya kan? Iya. Nah, tapi nggak pernah ngalamin trek budek. Oh, trik budak. Oh, pernah Iya ngalamin kan? trik Iya, budak. maksudnya Iya. udah ketutup sama number yang lain. Iya. Jadi itu kita scene doang lihat apa time code. Time code. Waktu kita misinya di sini nih gitu. Oh, Iya. sama mungkin ada guide yang Iya. sudah didamping teman-teman ya. Iya, bisa gitu. Pernah guide budak begitu. Nah, di angkatan Mbak Wiwi saat itu masih banyak yang aktif sampai sekarang. Aktif masih kayaknya si ini siapa ya? Yang dari tahun 90-an. Ini kan kalau kayak Kang 90-an. Adang kan udah nggak di dubbing ya kalau nggak salah ya. Ya, Bonar masih. Oke. Bonar, terus si siapa lagi ya? Yang banyak paling yang di itunya tuh di mana yang di Tanjung Duren siapa ya situ ya? Oke. Situ banyak tuh. Iya, iya, iya. Dede. Nah, Mbak Wiwi kan sering jadi peran utama. Seberapa penting sih peran utama buat Mbak Wiwi? Itu peran utama itu buat aku bagus banget, maksudnya kita bisa menonjolkan diri kita bahwa kita tuh harus berperan sebaik mungkin karena kita di situ sebagai tokoh utama. Iya. Iya. Terus jadi kalau kita salah ya malu lah, jangan sampai salah kalau bisa. Itu peran kalau jadi tokoh utama. Oke. Iya. Jadi penting banget ya. Penting banget itu tokoh Dan utama. tokoh utama membuat nama Mbak Wiwi juga dikenal ya. Bisa jadi ya begitu. Oke Mbak Wiwi, supaya lebih cair lagi, kita masuk ke sesi Games. Ada 10 pertanyaan yang harus dijawab Mbak Wiwi. Aduh, apa nih? Oke, yang pertama, jadi lawyer atau dubber? Double. Dubber. Kenapa? Karena cepat dapat uang dan Lawyer nggak dub- pusing. Kan lawyer gede banget Mbak. Ya gede, coba pusing ngurusin urusan orang. Oke, yang kedua, film kartun atau realis? Kartun. Kartun. Karena udah biasa di kartun ya. Sudah biasa. Sampai orang nggak percaya Iya, bahwa ini nggak bisa percaya jadi harus ngisi realis. Iya betul. Berikutnya, Dragon Ball atau Tsubasa? Dragon Ball. Dragon Ball. Kenapa Mbak? Karena itu yang buat tokoh aku bisa jadi terkenal. Oke. Yang Goku. Tsubasa cuma peran lewat ya. Bahasa peran lewat aja. Oh iya, kalau nggak salah di One Piece juga ya. One Piece ngikut jadi yang kecil, yang rusak kecil itu. Siapa namanya? Oke. Lupa. Siapa Nar? Lupa. Aduh, Ya udah, lewatin. Nah, yang keempat, terlahir kembali ke masa lalu. Kalau disuruh milih, terlahir kembali ke masa lalu atau di masa depan? Kalau misalnya Mbak Wiwi dilahirkan kembali, mau ke masa lalu atau masa depan? Masa lalu. Masa lalu. Kenapa Mbak? Karena ada Banyak hal-hal yang kenangan. harus kita perbaiki lagi dan kita Oke. harus rapihin. Wow, luar biasa. Saya rata-rata jawabannya masa depan. Iya. Mereka- Masa depan. Iya, Oh, karena iya. mereka nggak mau kembali ke masa lalu. Enggak, kalau aku mau ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan dan sesuatu yang belum aku bisa selesaikan gitu. Wow, Iya. luar biasa. Nah, yang kelima, kehilangan dompet atau kehilangan handphone? Handphone. Kenapa? Karena aku nggak terlalu penting banget sama handphone, tapi kalau itu buat kerjaan ya. kalau dulu penting memang, tapi kalau sekarang
handphone nggak terlalu aku karena kan udah jarang yang Jarang. calling aku. Wah, Iya. ayo dong para pengarang dialog. Dong. Ada gambar nih namanya Iya. Mbak Wiwi Supatmi nih. Film reality juga bisa. Iya. Tadi udah dicontohin kan. Saya bantu Mbak promosi. Kalau lupa nomornya hubungi saya di sini. Oke, berikutnya Mbak. Menunggu casting atau bergerak mencari casting? Kalau bergerak, aku harus biaya uang sama itu, tapi belum pasti dipakai atau enggak kan? Ya, Ya kan paling bisa- menunggu. Ya bisa bisa telepon. telepon, bisa Ya, telepon. WA. Cuma kan kalau itu tetap mereka harus disuruh datang juga kan? Oh, Kalau itu iya, iya. untuk tes voice Tetep, ya. tes voice Iya, itu. iya. Maksudku kalau emang itu udah tes jadi aja karena kan dia udah tahu suara Iya. aku gimana, ya masuk gitu. Oke. Ya benar juga sih. Hmm. Nah, yang ketujuh, lebih banyak waktu atau lebih banyak uang? Lebih banyak waktu ya. Betul. Ya, Lebih banyak waktu. kenapa Mbak? Lebih banyak waktu. Karena kita bisa happy kalau lebih banyak waktu, bisa untuk keluarga, bisa untuk teman, bisa untuk semuanya. Oke. Kalau banyak uang kita sakit percuma juga, Cakep. nggak ada gunanya. Nah, kalau ada pertanyaan banyak waktu buat keluarga tapi nggak punya uang, atau banyak uang tapi nggak punya waktu, pilih yang mana Mbak? Banyak waktu tapi apa tadi banyak Waktu. untuk keluarga. Untuk keluarga. Oke. Iya, benar itu. Jadi Aku nggak milih nggak gitu. nggak butuh uang ya? Enggak. Enggak maksudnya butuh uangnya. Bikin bingung. Butuh uang sih butuh. Cuma kan kalau kekeluargaan gitu kan enak lebih Ya. ngumpul waktunya ada. Benar-benar. Iya. Ya kalau enaknya sih begitu. Waktu ada, uang banyak, nggak Nah, apa-apa itu. Itu yang dicari ya, Iya, itu Mbak. yang dicari. Saya juga mau, Mbak. Iya. Oke, berikutnya. Bicara sesuai naskah Mm-mm. atau bicara sesuai fakta? Sesuai fakta. Sesuai fakta. Mm-mm. Oke. Berarti Mbak lebih ke lawyer dong daripada double. Ya, Saya jebakan. ya fakta maksudnya kalau kita ngomong sama ini kan bener dianya apa? Dianya tuh pendek ya, iya pendek. Masa kita mau ngomong dianya Tinggi. tinggi nggak mungkin kan? Iya, iya, iya. Fakta lah. Jiwa lawyernya ada. Iya, berarti lawyernya masih ada. Dia nih. bicara sesuai Mbak Yudi. fakta ya Pak ya. Oke. Yang kesembilan. Suka dengan cerita happy ending atau sad ending? Happy ending. Happy ending. Mm-mm. Hampir semua orang suka happy Iya. ending ya. Karena akhirnya akan bahagia. Asik. Oke. Yang terakhir nih, Mbak. Hmm. Ini balik lagi ke nomor 4 nih. Misalnya dilahirkan kembali, ingin jadi hakim atau pengacara? Bukan double deh, Mbak. Pengacara lah. Kalau hakim, aduh, tantangannya berat. Harus langsung ke atas. Kalau kita hukuman salah, mutusin, repot. Oke. Iya, kalau pengacara ya masih nyenggol-nyenggol dikit, nggak apa-apa lah gitu. Kalau kliennya bayar banyak, Mbak. Tapi dia itu enggak juga bersalah. sih kalau harus ini ya harusnya yang positif benar-benar lah, Iya. megang teguh inian apa etika pengacara lah itunya. Oke. Sumpah iniannya, sumpah Sumpah profesi. sebagai Iya. pengacara yang loyal, benar. Mbak Wiwi, saat keluar dari setelah di wisuda itu nggak niat bergabung dengan organisasi advokat atau organisasi Enggak, apa? itu dia enggak itu sama Enggak sekali ya, sama aku sekali enggak ya? bergerak ke sana tuh. Padahal teman ngajakin, kenapa aku nggak mau ya waktu itu tuh aneh. Tapi memang pas di situ lagi gencar-gencarnya dubbing banyak. Ya udah. Iya, di tahun kalah 90-an itu memang iya. lagi booming Iya. dubbing ya. Lagi booming dubbing. Nah bayangin coba kita dari satu ini ke sini studio ini sampai berapa tempat gitu naik taksi semua tuh terus tuh kita kejar waktunya biar dapet
waktu itu kan begitu. Saya misalnya udah di Indosiar nih, Iya. jam berapa? Selesai jam Jam 5. 4, jam 5, Iya. jam 5. Harus Itu ke harus Pluit, ke Pluit. ngejar ke Pluit. Lah itu ngejar. Selesai di situ ada lagi di ini. Di mana? Di Tomang waktu itu juga ada di Tomang nih ngerjain itu film siapa sih itu Mbak Nur waktu itu masih. Nur di Iya, Tomang. Tomang sini nih yang MT. Oh di MT. Nah, Oh iya, iya nah, iya. situ. Itu gitu. Naik turun Jadi pasti. sehari Iya. sehari bisa 3 studio. 3 studio. Iya. Sampai juga malam takbiran kita kerja. Malam takbiran. Malam takbiran kita kerja itu karena untuk stok film. Oke, Lebaran buat stok gitu. tayangan Iya, buat ya. Stok tayangan. Iya. Dulu juga pernah di CAF kalau nggak salah Mbak. Kak pernah. Iya di Kap ya, benar. Itu film apa Pak aja? Daryono itu. Pak Daryono. Film apa aja yang masih diingat? Film Animasi. animasi Piu, piu, itu piu. Ninja Boy juga di situ. Oh, Ninja Boy di situ ya? Ninja Boy, iya. Ninja Boy, Hamtaro. Hamtaro. Juga di situ. Iya. Hamtaro siapa ya Mbak ya? Mbak ininya, Apa? gambarnya. Mbak Wiwi. Bukan, aku Hamtaro jadi si itu dulu siapa namanya ya? Lupa. Aku jadi temennya tuh yang namanya siapa sih juga lupa. Hitam yang itunya. Iya, iya, iya. Hamtaronya. Pokemon. Ya, Juga pernah. Pokemon, Digimon juga. Dulu sama Barkah pernah juga. Yang serba mon juga. Iya, Digimon. Digimon, Pokemon. Pokoknya sama Hana itu aku juga suka barengan dia tuh ketemu filmnya barengan. Kalau Oh. topeng kaca emang pernah didubbing? Pernah, ya Topeng- pernah. topeng Sama Mbak kaca. Win waktu itu di Cikini situ tuh apa? Oh, iya, iya, iya. Pak Sama Pak Lukman. Nah, Pak Lukman. Iya. Tapi Ingatannya. Mbak Wiwi itu awet loh. Maksudnya saya pertama kali kena Mbak Wiwi begini, sekarang begini juga. Iya, karena perubahan tubuhnya yang awetnya begini. Coba kalau aku begini jaga pasti serem. Mbak Wiwi punya dapur favorit gak sih? Sabar favorit. Yang cowok atau cewek? Siapa ya? Janop. Aku aja kenal Mbak Wiwi. Ya. Mbak Wiwi udah punya nama. Mungkin yang pernah kerja bareng, ada yang di favoritin mainnya atau apanya. Iya. Siapa ya? Lupa aku. Gak ada deh kayaknya. Oke. Gak ada. Ya udah Mbak. Oke, nah sekarang saya minta tipsnya dong buat dub lover yang pengen menekuni dunia dubbing seperti Mbak Wiwi. Monggo. Buat teman-teman yang mau ikutan dubbing terus Ya. supaya lancar, jangan bosan latihan, Oke. jangan bosan membaca, Oke. jangan bosan melihat film-film yang ditayangin, lalu kita ikuti gerak mulutnya biar kita belajar untuk mengekspresikan pas mimik Lip sync. lip syncnya Iya. sama kita gitu. Oke. Nah, terus juga latihan pernafasan. Oke. Iya. Luar biasa. Makasih banyak Mbak Wiwi atas waktunya Sama-sama. hadir di Kreasi Podcast KMC Channel. Sama-sama Mas Erik, senang bisa bekerja sama di sini. Oke, dub lover, demikian tadi bincang-bincang kami dengan salah satu dubber legend Mbak Wiwi Supatmi, pengisi suara Sun Goku. Satu yang harus diingat dari Mbak Wiwi Supatmi adalah untuk menjadi seorang dubber yang baik, jangan bosan-bosan belajar, eksplor suara, dan apa tadi Mbak? Latihan pernafasan. Oke. Dub lover, demikian tadi bincang-bincang kami. Jangan lupa selalu like, subscribe, komen, dan share KMC Channel. Dan follow IG KMC Studio. Juga follow IG Mbak Wiwi. Aku nggak punya ide. Facebook? Nggak ada. Oke. Kalau pengen kontak Mbak Wiwi, komen aja ya di sini. Komen yang banyak kan Komen yang sampai- banyak, nanti disampaikan ke Mbak Wiwi, kita WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.